Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 bumi dan kelas 6 bulan? Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan, bisa menjaga imunitas diri sendiri dan tetap semangat belajar. Terutama mempelajari persiapan-persiapan ujian akhir sekolah daerah atau UASDA atau dulu yang dikenal dengan USBN. Anak-anak, untuk hari ini Bu Guru akan menjelaskan soal latihan UASDA Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mempelajari kisi-kisi. Soal ini tidak jauh beda dengan kisi-kisi yang ada. Artinya, di soal-soal latihan ini ada pada kisi-kisi yang sudah Bu Guru share. Setiap tahun kisi-kisi hampir sama, hanya tipe soalnya yang berbeda saja. Anak-anak, ini contoh soal UASDA tahun lalu. Anak-anak sudah mengerjakan latihan di Google Form yang sudah Bu Ika share untuk kelas 6 bumi hari Sabtu kemarin. Anak-anak bisa mencocokkan dengan pembahasan di sini supaya anak-anak tahu kesalahannya. Ingat, bahasa Indonesia itu dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan pembacaan yang berulang-ulang supaya mengetahui maksud dari penggalan paragraf itu. Sehingga harapan Bu Guru, semakin anak-anak sering mengerjakan latihan soal, maka anak-anak akan semakin paham tentang materi bahasa Indonesia. Langsung saja anak-anak kita mulai pembahasan. Sebelum kita bahas soal demi soal, mari kita baca dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, makna kata ekosistem pada paragraf di atas adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem di sini artinya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang B itu kurang tepat, hubungan saling menguntungkan. Ini adalah pengertian dari simbiosis mutualisme antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya. Kemudian yang C, hubungan keterlibatan antara hewan dan tumbuhan yang saling membutuhkan, kurang tepat. Hubungan saling merugikan antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya, ini pengertian dari simbiosis parasitisme. Nomor 2, antonim kata menurun. Antonim itu artinya adalah lawan kata. Lawan kata dari menurun adalah meningkat. Ada antonim, ada sinonim. Kalau sinonim itu sama arti, kalau antonim adalah lawan kata. Nomor 3, meskipun memiliki badan yang besar, gajah termasuk berenang yang handal. Anak-anak, untuk bahasa Indonesia lebih baik kita kita baca dulu soalnya. Informasi tersurat. Tersurat itu artinya tertulis. Dalam kutipan teks tersebut adalah, jawabannya adalah yang C. Gajah memiliki ingatan yang sangat baik dan mampu mengingat sampai 25 perintah. Kita lihat pada penggalan paragraf soal nomor 3. Meskipun memiliki badan yang besar, gajah termasuk berenang yang handal. Ia dapat berenang selama 6 jam dan menempuh jarak hingga 50 km. Selain itu, tengkorak gajah yang besar dan kuat, berisi otak yang sangat cerdas. Selain itu, gajah mempunyai ingatan yang sangat baik dan jarang melupakan perintah-perintah yang telah diajarkan. Seekor gajah mampu mengingat 25 perintah atau aba-aba. Makna atau informasi tersurat itu tertulis. Tersurat itu artinya tertulis. Gajah merupakan hewan yang berbadan besar dan cocok untuk pertunjukan sirkus. Hati-hati, di sini tidak disebutkan dalam penggalan paragraf. Dalam penggalan paragraf ini tidak menyebutkan sirkus, jangan kamu pilih. Karena yang cocok dengan teks di atas. Yang B, meskipun gajah tergolong hewan yang cerdas, namun ingatannya kurang baik. Ini nggak pas, tidak cocok dengan penggalan paragraf. Karena pada penggalan paragraf disebutkan dia sangat baik. Kemudian yang Do, kenapa kita nggak boleh yang Do? Gajah mampu berenang hingga beberapa jam untuk mencari makanan di dalam air. Di sini tidak disebutkan di dalam penggalan paragraf. Di penggalan paragraf ini disebutkan gajah termasuk perenang yang handal. Tidak disebutkan untuk mencari makanan. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 4. Kalimat penjelas. Jadi bahasa Indonesia itu diusahakan anak-anak membaca dulu soalnya, baru nanti dibaca penggalan paragrafnya. Kalimat penjelas pada paragraf pertama adalah, berarti yang kita otak-atik hanya pada paragraf yang pertama saja.
Kita tidak usah melihat paragraf yang kedua, sesuai dengan perintah pada soal nomor 4. Kalimat penjelas pada paragraf pertama yang mana? Setiap tahun ribuan burung bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui 2 jalur. Pertama melalui jalur darat sebelah timur, yaitu Tenggara Siberia, melalui Tiongkok menuju semenanjung Malaysia, lalu mendarat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Jalur kedua melalui koridor pantai Pasifik, yaitu dari timur Rusia melewati kepulauan Jepang dan Taiwan, lalu ke Filipina dan berhenti di wilayah Sunda Besar. Kalimat penjelas pada paragraf pertama yang betul adalah yang do. Yang A, kenapa nggak boleh kita pilih? Pertama, melalui jalur darat sebelah timur. Yang pertama, melalui darat sebelah timur, betul. Yaitu Tenggara Siberia. Di sini Tenggara Siberia melalui Tiongkok, melalui Indonesia. Salahnya di sini. Ya, yang teliti. Yang B, jalur kedua melalui jalur darat sebelah timur, yaitu Tenggara Siberia. Jalur kedua melalui koridor pantai Pasifik. Jadi nggak cocok. Yaitu Tenggara Siberia harusnya adalah pantai Pasifik. Yang C, setiap tahun ribuan burung bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui 2 jalur. Ini adalah kalimat utama. Ingat, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kita lihat pada penggalan paragraf ini ada berapa kalimat. Di sini ada 4 kalimat. Kalimat itu diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kalimat pertama, setiap tahun ribuan burung bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui 2 jalur. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua sampai ini, Malaysia. Kalimat ketiga sampai ini, kalimat yang keempat. Berarti paragraf ini terdiri dari satu kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu setiap tahun ribuan burung bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui 2 jalur. Dijelaskan. Kalimat penjelas yang pertama melalui jalur darat sebelah timur. Kalimat penjelas yang kedua, lalu mendarat di Indonesia. Kemudian kalimat penjelas yang ketiga, jalur kedua melalui koridor pantai Pasifik sampai Sunda Besar. Jadi, anak-anak, apa yang dipertanyakan dalam soal itu betul-betul dipahami. Nomor 5, ide pokok paragraf kedua dari bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu burung-burung akan singgah di pulau terdekat untuk menetap dan beristirahat. Cocok ya. Yang A kenapa kok salah? Rombongan burung yang bermigrasi terbang pada saat siang dan malam. Dalam perjalanannya, burung-burung terbang hingga mencapai jarak 15.000. Rombongan burung yang bermigrasi hanya terbang pada siang hari, menjelang sore, sehingga nggak tepat. Ini pada siang dan malam. Disebutkan hanya pada siang hari menjelang sore. Kemudian mereka beristirahat 3-14 hari lamanya. Biasanya mereka beristirahat 3-14 hari lamanya, kemudian kembali meneruskan perjalanan, kemudian kembali mencari makanan. Ini nggak tepat, karena di penggalan paragraf itu kembali meneruskan perjalanan, sedangkan sini mencari makanan, nggak cocok. Burung-burung akan singgah di pulau terdekat untuk menetap dan beristirahat. Jadi menjelang sore mereka akan singgah di pulau terdekat untuk mencari makan dan beristirahat. Ini nggak cocok karena di sini. Di sini menetap. Padahal pada penggalan paragraf itu adalah untuk mencari makan. Gitu anak-anak ya. Dibutuhkan ketelitian. Nomor 6. Beberapa hewan di Indonesia mulai terancam punah. Makna tersirat artinya tersembunyi. Sesuai dengan teks tersebut adalah, kalau tersurat itu kalimat yang kita pilih ini ada tulisannya di penggalan paragraf. Kalau tersirat tersembunyi, bagaimana untuk mengetahui makna tersirat ini? Kita pahami penggalan paragrafnya, lalu kita bisa menyimpulkan apa makna tersembunyi dari penggalan paragraf itu. Beberapa hewan di Indonesia mulai terancam punah. Untuk mengurangi punahnya beberapa jenis hewan, pemerintah berupaya memberikan pengetahuan tentang cara melestarikan hewan langka. Pemerintah juga menghimbau untuk tidak membeli produk yang terbuat dari hewan yang terancam punah. Sehingga makna tersirat adalah yang A, yaitu pemerintah mengajak masyarakat untuk melestarikan keberadaan hewan langka. Yang B itu nggak tepat. Pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi hewan langka. Iya, betul ini. Tetapi tidak disebutkan dalam penggalan paragraf, nggak ada. Jangan kamu pilih.
Jadi kita nggak boleh pakai logika, berasumsi yang lain, fokus kita adalah apa yang ada di dalam teks itu. Kita boleh membeli produk yang berasal dari hewan, tidak sesuai dengan penggalan paragraf. Karena dalam penggalan itu kita tidak membeli produk. Semua hewan langka di Indonesia dipindahkan ke tempat konservasi, tidak tepat karena tidak ada dalam penggalan paragraf. Lanjut anak-anak pada soal nomor 7. Soal nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, kita lihat, berarti kalimat ini harus ada di dalam penggalan paragraf. Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa pantai sebagai tempat wisata, salah satunya Pantai Pelengkung atau Cilen yang terletak di Taman Nasional Alas Purwo yang memiliki ombak sangat tinggi dan besar dengan ketinggian ombak mencapai 4-8 meter dengan panjang 2 km, sehingga banyak mengundang minat para peselancar tingkat dunia. Pantai Pelengkung atau Cilen ini diakui sebagai sport surfing terbaik di Asia. Sport surfing terbaik di Asia Tenggara, dan ombaknya termasuk satu di antara 7 ombak terbaik di dunia. Mari kita lihat yang A. Pantai Pelengkung memiliki ombak terbaik yang tidak ada duanya di dunia. Ini salah, ya. Tidak disebutkan di sini. Pantai yang memiliki ombak tinggi hanya ada di kawasan Asia Tenggara. Tidak, karena di dunia itu juga ada. Jawabannya adalah yang C, yaitu Pantai Pelengkung diakui sebagai sport surfing terbaik di Asia Tenggara. Ada di kalimat ini. Pantai Pelengkung diakui sebagai sport surfing terbaik di Asia Tenggara. Yang do, Pantai Pelengkung satu-satunya tempat surfing terbaik di dunia kurang tepat, karena di sini bukan satu-satunya, tapi satu di antara 7. Itu. Nomor 8. Jenis paragraf pada teks tersebut adalah paragraf narasi. Anak-anak, penggalan jenis-jenis paragraf itu ada banyak. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan urutan peristiwa tertentu. Ciri khasnya dia memiliki tokoh, karena ada tokoh memiliki watak, kemudian ada latar. Latar itu tempat waktu terjadinya peristiwa, kemudian ada alur amanat. Ini seperti penggalan paragraf ini. Hari ini adalah hari pertama Denny masuk sekolah. Ada pelakunya Denny. Ia memakai seragam baru yang telah disiapkan dari semalam. Denny juga tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah tepat pukul. Ada latar waktunya. Kalau paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan tentang objek suatu benda, sehingga seolah-olah pembaca itu melihat atau pendengar itu melihat objek yang disampaikan kepada penulis. Itu paragraf deskripsi. Contoh, sekolahku SD Muhammadiyah 6 Genteng berada di Jalan Dewata, tepatnya berada di belakang Masjid An-Nur. Sekolah aku berlantai 2. Lantai yang pertama digunakan untuk kelas 1, memanjang sampai ke barat. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru. Kemudian lantai 2 ini diisi oleh kelas 5 sampai kelas 6. Kelasku, misalnya kelas 6 bumi, terletak di pojok paling timur. Kelasku berbentuk persegi panjang, kemudian lantai keramiknya adalah putih, menambah suasana kebersihan di kelasku. Kemudian temboknya berwarna hijau. Jadi seolah-olah pembaca itu melihat objek ada objeknya yang disampaikan. Itu deskripsi. Kalau persuasi ini adalah mempengaruhi. Paragraf yang mempengaruhi. Contoh, susu adalah salah satu minuman yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan kalsium dan protein. Protein baik untuk pertumbuhan, kalsium baik untuk penguatan tulang. Karena itu ayo minum susu setiap hari. Jadi ada ayo, ajakan, persuasi, mempengaruhi. Kalau eksposisi itu memaparkan. Contoh, hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kadal termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Telurnya disimpan di dalam tubuh induknya, kemudian sudah matang lalu menetas lalu keluar, sehingga seolah-olah seperti melahirkan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Nomor 9. Prediksi yang terjadi berdasarkan teks tersebut adalah, prediksi itu perkiraan, berarti belum terjadi. Jawabannya adalah C. Indonesia menjadi negara yang bebas dari mewabahnya virus corona jika ini betul-betul dilaksanakan.
Virus corona saat ini sedang mewabah di kota Wuhan, negara Cina. Untuk mencegah wabah tersebut masuk ke Indonesia, pemerintah berupaya melakukan kegiatan penanggulangan dengan cara thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah pencegahan penerbangan maskapai Indonesia dengan tujuan kota Wuhan, negara Cina. Kemudian prediksi yang terjadi pada teks tersebut adalah yang C. Loh, kenapa saat ini kok Indonesia terkena virus corona? Karena maskapai-maskapai penerbangan itu dibuka, sehingga ada kemungkinan celah bagi warga negara asing itu masuk ke Indonesia dengan membawa virus corona, seperti itu. Kemudian perhatikan teks 1 dan teks 2. Mari kita lihat. Apa persamaan dari kedua teks di atas? Persamaan. Ketika kita melihat persamaan, maka kalimat yang kita pilih ABC ini harus ada di kalimat teks 1 dan teks 2. Jawabannya di sini adalah yang do, yaitu kebersihan lingkungan membuat kita menjadi nyaman. Apakah ada di teks 1 dan teks 2? Mari kita lihat. Kebersihan lingkungan rumah sangat penting bagi penghuninya. Rumah yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman. Ini rumah yang bersih menciptakan suasana yang nyaman. Kita lihat pada teks 2. Apakah ada yang menunjukkan bersih dan nyaman? Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab warga sekolah. Setiap warga sekolah harus peduli terhadap kebersihan. Jika lingkungan sekolah bersih, maka siswa belajar dengan nyaman ini. Jadi dua-duanya kalimat yang kita pilih ada di teks 1 dan teks 2. Nomor 11. Ini adalah memahami, mempelajari, membaca, memindai. Berikut ini adalah tabel daftar belanja Bu Marni. Di sini penggalan paragrafnya. Kemudian mana kita pilih? Informasi yang tepat untuk mengisi tabel tersebut secara urut adalah yang A. Ya. Kain 15 meter. Mana yang menunjukkan kain? Ini, kain 15 meter. Kemudian benang ini 12 lusin. Ini yang menunjukkan benang 12 lusin. Kemudian kancing baju 17 ini. Jadi ini ya. Seperti itu. Kemudian nomor 12. Informasi tersurat, tertulis yang sesuai dengan cerita tersebut adalah jawabannya yang do. Mari kita lihat. Meskipun miskin namun orang tersebut masih mau berbagi dengan orang lain. Pada suatu pagi, seorang kakek tua yang bernama Jamali berangkat ke sawahnya. Ia berniat akan menanam bibit padi yang sudah siap ditanam. Namun ketika ia baru sampai di ladang tersebut, tiba-tiba cuaca mendung dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah karena kebetulan rumahnya tak jauh dari sawahnya. Ketika di jalan, kakek Jamali mendapati seorang pengemis yang meminta-minta di salah satu rumah orang miskin. Dan yang membuat kakek Jamali terketuk hatinya ketika ia melihat orang tersebut mau memberikan sesuatu untuk pengemis. Jadi ia mendapati seorang pengemis yang meminta-minta di salah satu rumah orang miskin itu. Jadi orang miskin itu mau berbagi dengan orang yang lain, yaitu pengemis. Kakek Jamali orang yang sabar dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya. Bukan. Yang disebutkan di sini adalah orang miskin yang dilihat oleh kakek Jamali. Seperti itu anak-anak. Kemudian nomor 13. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah, ingat anak-anak, tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi inti dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah bacaan. Di mana tokoh utama ini biasanya selalu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Biasanya muncul di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Mari kita lihat siapa tokoh utamanya. Seekor beruang dan rubah memakan hasil buruannya dengan lahap. Namun beruang cukup cerdik, menyisakan sepotong daging untuk dibawa ke sarangnya. Dia membawa potongan daging tersebut di mulutnya. Ketika akan kembali ke sarangnya, beruang dan rubah melihat ada seorang pemburu. Akhirnya beruang pun mengajak rubah dan melewati bebatuan di atas sungai. Ketika melintas di atas sungai, beruang melihat beberapa ikan dan bayangannya sendiri di dalam air. Bayangannya itu terlihat lebih besar di matanya. Dia ingin merebut sepotong daging yang ia lihat dari bayangannya itu. Dia kira bisa menambah daging miliknya. Ia pun melepaskan potongan daging yang digigitnya, padahal rubah sudah mengingatkan. Kemudian ia menyerang bayangan di dalam air. Karena yang diserang air, bayangannya menjadi hilang. Sewaktu beruang mencoba merebutnya, begitu sadar beruang, kalimat
paragraf yang ketiga beruang. Paragraf yang kedua juga beruang. Di mana di sini disebutkan kejadian beruang yang ingin Ini beruang mengajak ketika melintasi sungai, beruang melihat beberapa ikan dan bayangannya sendiri di dalam air, sehingga dia ingin mengambil itu. Sehingga tokoh utamanya adalah beruang. Ya, tokoh utama tidak harus selalu protagonis ya, bisa menjadi antagonis. Latar tempat kejadian dalam cerita itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa itu di sungai, yang menunjukkan ini. Ya, beruang melihat beberapa ikan di atas sungai. Di atas sungai. Ini yang menyebutkan. Kemudian watak tokoh utama dalam cerita tersebut adalah jelas rakus. Dia enggak mana yang menyebutkan rakus ini. Beruang cukup cerdik menyisakan sepotong daging untuk dibawa ke sarangnya. Ketika melintas di atas sungai melihat beberapa ikan dan bayangannya sendiri di dalam air, dia ingin merebut sepotong daging yang ia lihat dari bayangannya. Ini. Nomor 16. Makna kata culas. Arti kata culas pada syair. Syair adalah kumpulan berbentuk bait, kumpulan dari baris yang bersaja a a a a. Kalau pantun bersaja a b a b. Kalau pantun baris pertama dan kedua disebut sampiran, ketiga dan keempat disebut isi. Tapi ini adalah syair. Kalau syair bersaja a a a a. Baris ke-1, kedua, ketiga, keempat adalah sama. Kemudian kalau syair baris 1, 2, 3, 4 ini adalah isi. Jadi semuanya isi. Makna kata culas adalah curang. Nomor 17. Kesimpulan yang terdapat pada cerita tersebut adalah ketika kita berbicara kesimpulan, maka kita harus bisa membaca semua paragraf. Ya. Paragraf mari kita baca. Saat istirahat, Risma melihat Rosita sedang termenung di bangkunya. Wajah Rosita tampak sedih, karena itulah Risma segera menghampiri Rosita. Rosita, ada apa denganmu? Wajahmu tampak sedih sekali, ujar Risma. Tidak apa-apa, Risma, jawab Rosita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan berbohong, aku tahu kamu sedang ada masalah. Mukamu sedih begitu. Ceritakanlah padaku, mungkin aku dapat membantumu. Akhirnya Rosita menceritakan masalahnya kepada Risma. Sudah beberapa hari ini ayah Rosita sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Karena perekonomian keluarga Rosita terbatas, ia bingung untuk membayar biaya rumah sakit. Mendengar cerita Rosita, Risma merasa iba. Ia pun ingin membantu Rosita. Baiklah Rosita, nanti aku akan memberitahukan ayah dan ibu, siapa tahu mereka akan membantumu. Aku berjanji akan membantumu, semampuku kita berteman harus saling menolong, kata Risma. Kesimpulan yang terdapat pada cerita tersebut adalah A. Risma memiliki jiwa peduli kepada teman. Yang B nggak tepat. Risma akan menjenguk ayah Rosita bersama orang tuanya. Tidak tepat ya, karena dia hanya ingin memberitahukan kepada ayah dan ibu. Rosita menceritakan soal masalah keluarganya kepada Risma saat istirahat. Dia tidak menceritakan, dia diminta Risma. Risma menasihati Rosita agar sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Iya, ya. Jadi bukan itu intinya, kesimpulannya bukan itu, tapi yang A. Nomor 18, konflik. Konflik adalah timbulnya sebuah masalah. Yang terjadi pada cerita tersebut adalah Salma diejek oleh teman-temannya karena selalu dapat nilai jelek. Jawabannya adalah yang B. Salma merasa sedih karena diejek terus-menerus. Sepulang sekolah ia selalu menangis saat bercerita bagaimana teman-teman mengejeknya kepada ibunya. Kenapa aku tidak bisa mengerjakan dengan baik seperti teman yang lain, Bu? Aku sedih sekali. Aku tidak mau diejek terus-menerus, cerita Salma pada ibunya. Ibu Salma sangat sabar dan selalu mendengarkan cerita-cerita Salma. Melihat Salma sedih, ibunya pun mengajak Salma untuk belajar lebih rajin. Jangan bersedih, kamu pasti bisa. Jika kamu mau belajar dengan yang lain, kamu pun bisa belajar dengan ibu. Ibu Salma selalu membimbing Salma ketika belajar. Hingga akhirnya Salma berhasil mendapatkan nilai yang bagus seperti teman-temannya. Jadi konflik masalahnya itu adalah Salma merasa sedih, diejek terus-menerus, yang akhirnya dia menjadi tergugah untuk belajar terus-menerus. Ibu Salma yang sangat sabar dalam menghadapi putrinya, iya, tapi ini bukan disampaikan sebagai konflik, ya. Jadi konflik itu adalah puncak permasalahan. Amanat itu pesan yang terkandung dalam cerita di atas adalah yang A. Tekun dan sabar akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Tema yang sesuai dengan cerita di atas adalah yang B. Ketekunan dalam belajar.
Kalau yang A, kemalasan dalam belajar, nggak cocok dengan penggalan paragraf. Kecerdasan dalam berpikir, tidak. Kemampuan dalam menyelesaikan soal, bukan. Jadi anak-anak harus teliti di dalam memilih jawaban yang ada.